قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah para sahabat itu maksum? Yakni tidak berdosa, tidak pernah melakukan salah, atau tidak maksum? Jawabannya tentu maksum. Para sahabat manusia yang dapat melakukan dosa besar apalagi kecil. Para sahabat tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Namun kebaikan mereka menutupi dosa dan kesalahan mereka. Pertama, karena kebaikan menghapuskan kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Itu pertama. Kebaikan-kebaikan para sahabat itu demikian begitu banyaknya. Di antara kebaikan yang tertinggi di antara mereka adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, serta menyertai bersama-sama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Dan mereka yang mendakwakan Islam, mereka yang menyebarkan Al-Quran dan hadis, dan seterusnya dari kebaikan yang menggunung, yang menutupi kesalahan mereka. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada mereka. Dalam sebagian ayat yang kita baca tadi, di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 29 di bagian akhir, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maghfirah, ampunan Allah dan pahala yang besar sekali. Walhasil ringkasnya adalah para sahabat tidak maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu pengakuan Syiah bahwa imam-imam mereka itu maksum adalah pengakuan yang batil. Karena salah satu ajaran Syiah adalah bersikap al-ghulu, melampaui batas terhadap imam-imam mereka, sehingga mereka menuhankan imam-imam mereka. Bahkan salah seorang imam Syiah pada abad ini, yaitu Khomeini orang panggil, mengatakan di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah, kalau saya tidak salah ingat halaman 52, dia mengatakan bahwa inna min daruriyat, sesungguhnya sesuatu yang pasti, li madhabina, bagi madhab kami, madhab Syiah, anna li a'immatina
maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya bagi imam-imam kami yang 12 orang itu mempunyai maqam, kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun malaikat dan seorang pun rasul. Berarti para imam mereka yang 12 itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya dari para malaikat Jibril alaihi salam dan dari para rasul termasuk Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Ini dikatakan dengan tegas dan tanpa sedikit pun rasa malu oleh Khomeini di kitabnya itu. Di kitab yang sama dia katakan bahwa para imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Dan ini adalah Allah. Allah katakan tentang dirinya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa, hanya Allah yang tidak pernah lalai, hanya Allah yang tidak pernah lupa. Ini ajaran Syiah, beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan sahabat orang besar, sahabat orang mulia, dimuliakan dan dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak maksum, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Kata Nabi SAW dalam sebagian hadis, kullu bani Adam khatta'un. Tiap anak Adam bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang sering bertobat. Saya kira jelas. Kita memuliakan para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Kita mengagungkan, memuji para sahabat. Dan kita wajib mengikuti manhaj para sahabat, tidak memaksumkan para sahabat. Sunnah tidak seperti Syiah yang memaksumkan imam-imam mereka. Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang maksum, tidak ada yang terlepas dari kesalahan, yang bebas dari kesalahan dan dosa kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Saya kira jelas. Jadi kita Ahlus Sunnah tidak pernah memaksumkan para sahabat, tidak pernah. Para sahabat manusia seperti biasa, tersalah, dosa, bahkan mengerjakan sebagian dosa besar. Namun masyarakat mereka adalah masyarakat orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang melakukan kesalahan, itu hanya 1-2 orang, bisa dihitung dengan jari. Dan tidak berlangsung terus, dan tidak di seluruh maksiat. Masyarakat mereka adalah masyarakat yang baik, masyarakat orang-orang yang bertakwa.